Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Kali ini kita akan membahas atau membaca tentang rantau. Bagaimana sama-sama kita ketahuinya kata rantau ini sudah melekat pada masyarakat Minangkabau. Bahkan merantau ini menjadi sebuah kelaziman bagi masyarakat Minangkabau dari dahulunya sampai pada saat sekarang ini. Bahkan tradisi merantau ini sudah ada sejak nenek moyang orang Minangkabau dahulunya. Bahkan sampai ada sebuah film yang berjudul Merantau yang diperankan oleh artis yang sekarang sudah mendunia, yaitu Iko Uwais, mana dalam film tersebut dikisahkan bagaimana dia dari kampung merantau ke kota. Ya, itulah sedikit gambaran tentang rantau yang sudah menjadi kelaziman bagi masyarakat Minangkabau, dan itu pun sudah dikenal oleh masyarakat luas bahwasanya orang Minangkabau ini adalah masyarakat yang perantau. Ya, tidak bisa dipungkiri hal itu memang nyata adanya. Oke, kita berlama-lama itu sedikit pengantar tentang rantau. Sekarang kita akan membaca sejarah rantau tersebut dari buku Tambo Alam Minangkabau ini. Langsung saja kita baca tentang rantau. Rantau ialah wilayah Minangkabau yang terletak di luar Luhak Nantiko. Pada mulanya merupakan wilayah mencari kekayaan secara individual oleh penduduk, baik dalam bidang perdagangan, usaha dan jasa, atau kegiatan lain yang bersifat sementara. Akan tetapi kemudian menjadi semacam koloni kerajaan pegaruyung atau koloni berbagai kekuasaan lain sesuai dengan situasi politik yang berkembang pada zamannya. Jadi sejak zaman kerajaan dahulunya sudah ada tradisi merantau tersebut. Pergi ke rantau atau lazim pula disebut merantau, merupakan produk kebudayaan Minangkabau. Setiap orang, terutama anak muda, akan senantiasa didorong dan ditarik agar pergi merantau oleh kaum kerabatnya dengan berbagai cara. Falsafat materialisme Minangkabau mendorong anak muda agar kuat mencari harta kekayaan guna memperkokoh atau meningkatkan martabat kaum kerabat agar setaraf dengan orang lain. Sebuah pantun memberikan ajaran tujuan pokok agar setiap orang mencari kekayaan, yaitu apa gunanya kabau batali, usah dipawik di pamatang, oik kan saja di tengah padang. Apa gunanya badan mencari, ia pemegang sawah jeladang, nak membela sanak kandung. Atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, apa gunanya kerbau bertali, sah dipautkan di tengah pematang, pautkan saja di tengah padang. Apa gunanya kita mencari untuk mempertahankan sawah dan ladang, hendak membela saudara kandung. Tempat mencari harta kekayaan itu ialah di rantau. Tujuan mencari harta kekayaan untuk menaikkan harga diri atau meningkatkan martabat kaum kerabat dalam masyarakat
yang bersemangat kompetisi bukanlah merupakan satu-satunya motivasi. Struktur sosial yang dialami oleh kaum laki-laki ikut mendorong setiap orang untuk pergi merantau. Sebuah pantun lain dapat memberikan tafsiran yang melengkapinya, yaitu seperti pantun karat tau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah babungo balun. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Karat tau madang dah di hulu, berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu di rumah berguna belum. Dalam masyarakat Minangkabau, seorang laki-laki muda dinamakan bujang. Sebagai bujang, status sosialnya dipandang rendah atau tidak sempurna sebagai warga masyarakat. Dalam rapat-rapat keluarga, ia tidak akan pernah dibawa serta. Tempat tinggalnya di suatu asrama yang bernama Surau, dan oleh keluarganya ia ditugaskan sebagai orang suruhan atau membantu pekerjaan yang tengah dilaksanakan oleh keluarga. Untuk membebaskannya dari posisi tersebut, selain pergi merantau, ialah menikah. Tapi menikah tidaklah mudah, lebih-lebih dengan gadis cantik yang didambakannya. Karena setiap orang tua tidak akan membiarkan anak gadisnya menikah dengan seseorang yang tidak mempunyai sumber hidup, pekerjaan, atau kekayaan. Untuk memperoleh sumber hidup atau kekayaan, lebih-lebih pada nagari kecil yang sudah jenuh ataupun sempit, maka salah satunya cara yang paling baik ialah pergi merantau. Itulah Rantau versi buku Tambo Alam Minangkabau, di mana merantau tersebut bertujuan untuk merubah kehidupan sosial, untuk menaikkan harkat martabat keluarga, sehingga kaum laki-laki di Minangkabau yang masih bujang termotivasi untuk pergi merantau, untuk merubah penghidupan, meningkatkan status sosial keluarga. Hingga di Minangkabau banyak laki-laki yang pergi merantau. Sekian kita baca buku Tambo Alam Minangkabau ini. Pada video berikutnya kita lanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa menambah pengetahuan kita. Bagi yang baru mengikuti, silahkan like, subscribe, dan komen video kita agar video kita bisa terus berkembang dan kita bisa membaca buku lebih banyak agar bisa menambah wawasan dan ilmu kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.